Assalamualaikum sahabat. Mari kita sama-sama belajar tentang sistem rem pada mobil. Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan, memperlambat, dan menghentikan kendaraan atau untuk memungkinkan untuk parkir pada tempat yang menurun. Cara kerja sistem rem. Sistem rem bekerja dengan melakukan penekanan pada rotor yang berputar sehingga menimbulkan gesekan dan panas. Gesekan ini akan memperlambat putaran rotor. Rem tromol, drum brake. Rem tromol adalah jenis sistem rem yang memberikan tenaga pada roda-roda belakang baik secara hidrolis maupun mekanis. Rem tromol menggunakan sepasang sepatu yang menahan bagian dalam dari tromol yang berputar bersama-sama dengan roda untuk menghentikan kendaraan. Komponen rem tromol. 1. Backing plate. Backing plate merupakan tempat bertumpunya sepatu rem, sehingga backing plate harus kuat menahan sepatu rem saat bekerja. 2. Silinder roda. Silinder roda merupakan komponen rem tromol yang berfungsi untuk mendorong sepatu rem ke tromol karena adanya tekanan dari master rem. 3. Sepatu rem dan kanvas rem. Sepatu rem dan kanvas merupakan komponen rem tromol yang berfungsi untuk menekan atau menghentikan tromol rem. Kanvas rem harus mempunyai koefisien gesek yang tinggi dan harus menahan panas dan aus. 4. Tromol rem. Tromol rem adalah komponen rem tromol yang merupakan komponen akhir karena tromol rem langsung berhubungan dengan roda. Jenis rem tromol. Berdasarkan posisi silinder roda terhadap sepatu rem tromol pada kendaraan dapat dibedakan menjadi 3 tipe, antara lain. 1. Tipe leading dan trailing. Pada jenis ini hanya menggunakan sebuah silinder roda dengan 2 piston di dalamnya. 2. Tipe two leading. Pada jenis tipe ini terbagi menjadi 2 yaitu two 3. Leading single action dan two leading double action. Tipe servo. Pada jenis tipe ini terbagi menjadi 2 yaitu uni servo dan duo servo. Rem cakram, disc brake. Rem cakram merupakan pengembangan dari sistem rem sebelumnya yaitu rem tromol, meskipun rem tromol masih banyak digunakan khususnya pada roda bagian belakang. Pada dasarnya cara kerja rem cakram sama dengan rem tromol yaitu penekanan, perbedaannya terletak pada penggunaan cakram. Komponen-komponen rem cakram. Piringan, disc rotor. Merupakan komponen rem cakram yang berputar bersama roda dan akan ditekan atau dihentikan oleh pad rem. Piringan ini sama dengan tromol rem pada rem tromol. Tipe-tipe rem cakram yaitu A. Tipe solid. B. Tipe berventilasi. C. Tipe dengan tromol. Pad rem. Pad rem berfungsi untuk menekan atau menghentikan piringan. Pad terbuat dari campuran metalik fiber dan serbuk besi, yang disebut semi-metalik disc pad dan diberi celah untuk menunjukkan tebal batas pad yang diizinkan. Caliper. Caliper merupakan komponen rem cakram yang berfungsi untuk menekan pad rem untuk pengereman karena adanya tekanan dari master rem. Caliper terbagi dalam 2 tipe yaitu tipe fixed, tipe tetap, dan tipe floating caliper, tipe meluncur. Anti-lock brake system, ABS. Keunggulan teknologi pengereman ABS adalah untuk mencegah rem mengunci. Rem ABS menggunakan sensor yang terhubung ke ECU untuk memantau rem. Pada saat pengereman, ECU akan memerintahkan sensor untuk mencegah roda mengunci dengan cara menurunkan tekanan minyak rem pada katup hidrolik, yang berakibat cengkeraman kanvas berkurang. Dengan demikian, roda terhindar dari gejala mengunci dan kembali menaikkan tekanan minyak rem ketika roda sudah memiliki traksi. Komponen rem ABS. 1. Sensor kecepatan. Sensor ini berfungsi untuk membaca kecepatan putaran roda, terdapat di setiap roda ataupun di diferensial. 2. Katup pengereman. Di setiap jalur minyak rem terdapat katup, dan katup ini dikendalikan oleh controller ABS. 3. Pompa. Fungsi dari pompa ini adalah mengembalikan tekanan pada jalur pengereman yang dilepaskan oleh katup rem. Controller. Fungsi alat ini adalah sebagai otak yang mengendalikan katup dan mengolah data dari sensor kecepatan. Jenis-jenis ABS. A3 sensor 3 channel. Roda depan dikontrol tersendiri, namun untuk roda belakang dikontrol secara bersamaan oleh satu sensor kecepatan. B4 sensor 4 channel.
Jenis ini umumkan dipakai untuk mobil mesin depan dan penggerak depan yang memakai X-Trip brake lines. Jenis ABS ini mempunyai 4 sensor roda dan 4 kontrol hidrolik dan masing-masing mengontrol secara tersendiri. C1 Sensor 1 Chanel. Satu sensor hanya mengatur tekanan roda belakang. Dipakai untuk mobil yang dilengkapi dengan H-brake line system, hanya untuk mengontrol tekanan roda belakang. D4 Sensor 3 Chanel. Jenis ini digunakan untuk mobil mesin depan penggerak roda belakang yang memakai H-brake line system. Perawatan ABS. A. Jangan mengocok rem terlalu sering. Ternyata menginjak pedal rem terlalu sering bisa menyebabkan rem blong. Kebiasaan ini padahal sering sekali dilakukan pengendara mobil yang mengeram mendadak tiba-tiba. Pijakan demi pijakan pada pedal akan membuat sensor mengalami keausan dengan cepat. Apabila sensor mengirim sinyal yang salah ke ECU, ABS akan beralih ke posisi mengunci walaupun si pengemudi tidak melakukan pengereman. B. Membersihkan sensor. Sensor ABS terletak di caliper rem yang apabila ingin membersihkannya harus berhati-hati. Untuk membersihkan sensor, Anda bisa menggunakan cairan spray pembersih dilakukan setiap 2 bulan sekali, dan bagian yang bermagnet sangat penting untuk dibersihkan. C. Mengganti minyak rem. Jika minyak rem sudah berkurang segera ganti dengan yang baru, karena mekanisme kinerja rem ABS bergantung pada minyak rem, lihat tanggal kadaluarsa minyak rem. D. Pemeriksaan kondisi kanvas rem. Setiap servis rutin 15.000 km dan kelipatannya. Periksa selalu kondisi kanvas mobil, jika sudah tipis sebaiknya segera mengganti dengan yang baru. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri materi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Ku ucapkan terima kasih, atas semua kasih dan perhatianmu.